Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang harga keseimbangan. Nah, untuk materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang elastisitas dan struktur pasar. Nah, sebelum ke materi, jangan lupa untuk mengisi dulu absensinya pada e-learning dan di WhatsApp group. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar, kemudian menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Adapun tujuan pembelajarannya, di mana setelah siswa mengikuti proses pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Siswa dapat menjelaskan jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya siswa dapat menjelaskan pengertian pasar dan peran pasar di dalam perekonomian Indonesia. Kemudian siswa dapat menjelaskan struktur pasar. Siswa dapat menyebutkan bentuk struktur pasar. Adapun submateri yang akan disampaikan untuk materi elastisitas adalah, yang pertama itu adalah pengertian elastisitas, yang kedua itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas, dan yang ketiga adalah jenis-jenis elastisitas. Nah, sebelum kita ke pengertian elastisitas permintaan dan penawaran, kita harus tahu dulu apa itu elastisitas. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita ke pengertian elastisitas permintaan. Apa itu elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan merupakan ukuran sejauh mana kepekaan atau tanggapan terhadap jumlah barang yang diminta jika terjadi perubahan harga, baik harga yang bersangkutan ataupun harga barang lain. Ataupun juga elastisitas permintaan itu adalah perubahan harga yang memberikan pengaruh terhadap jumlah permintaan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada ketersediaan barang substitusi. Nah, permintaan terhadap suatu barang akan lebih elastis apabila barang tersebut memiliki barang substitusi atau barang pengganti. Nah, hal ini karena apabila harga naik, para konsumen dapat mengalihkan permintaannya itu ke barang lain. Sebaliknya, permintaan terhadap suatu barang akan cenderung bersifat kurang elastis apabila barang tersebut tidak memiliki barang substitusi. Misalnya seperti garam. Ibu rumah tangga tidak akan mencari pengganti garam untuk membumbui masakannya meskipun harga barang itu naik 2 kali lipat, karena garam itu tidak memiliki barang substitusi. Selanjutnya yang kedua itu ada proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Nah, jika harga suatu barang hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut itu cenderung bersifat kurang elastis. Begitu juga sebaliknya, apabila harga suatu barang itu merupakan bagian yang sangat besar terhadap pendapatan, maka permintaannya itu bersifat elastis. Contohnya seperti TV, kulkas, dan kendaraan. Nah, jika harga barang itu naik, maka permintaan terhadap barang tersebut atau para konsumen tersebut akan menunda pembelian barang tersebut. Selanjutnya yaitu ada barang yang masuk kebutuhan pokok atau mewah. Nah, jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok, maka permintaan itu bersifat inelastis. Nah, para ibu rumah tangga tetap tidak akan meningkatkan pembelian garamnya meskipun harga garamnya itu rendah. Nah, sebaliknya juga mereka juga tidak akan menghentikan
merupakan kebutuhan pokok. Adapun untuk barang mewah, jika penjualan barang-barang kebutuhan mewah akan sangat dipengaruhi oleh harganya, penjualan mobil sedan kan meningkat apabila harganya naik. Oleh karena itu, permintaan barang-barang mewah cenderung bersifat lebih elastis. Selanjutnya yang keempat itu ada keanekaragaman barang secara sederhana. Nah, jika suatu barang itu memiliki banyak kegunaan atau serbaguna ya, maka barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Contohnya seperti karet. Nah, karet ini bisa dibuat untuk mainan, kemudian untuk sepatu dan lain-lain. Nah, permintaan terhadap karet tersebut cenderung bersifat lebih elastis karena ketika harganya menurun, berbagai pihak yang menggunakan karet akan meningkatkan permintaannya. Oke, selanjutnya adalah koefisien elastisitas permintaan. Secara sederhana itu ED sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana Q itu adalah jumlah permintaan, P itu adalah harga barang, dan delta P itu adalah perubahan harga, serta delta Q merupakan perubahan permintaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada permintaan elastis. Nah, disebut permintaan elastis jika persentase perubahan harga suatu barangnya menyebabkan persentase perubahan permintaan dengan tingkat persentasenya itu lebih besar. Nah, koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1. Contohnya itu seperti air. Selanjutnya yang kedua itu ada permintaan inelastis. Disebut permintaan inelastis apabila perubahan persentase permintaannya itu lebih kecil dari persentase perubahan harga. Permintaan disebut inelastis apabila koefisien itu lebih dari 1, lebih kecil dari 1. Selanjutnya, yang ketiga itu ada permintaan elastis satuan atau uniter. Nah, di mana disebut elastisitas satuan apabila persentase perubahan barang yang diminta itu sama dengan perubahan harga, maka koefisien elastisitasnya itu sama dengan 1. Contohnya itu seperti kebutuhan sekunder. Selanjutnya yang keempat itu ada permintaan elastis tak terhingga atau tak sempurna. Nah, suatu barang bersifat elastis tak terhingga bila perubahan permintaannya itu tidak terbilang jumlahnya. Contohnya seperti permintaan terhadap minyak bumi dan tanah. Yang kelima itu ada permintaan inelastis sempurna. Nah, di mana kurva permintaan inelastis sempurna ini elastisitasnya itu besarnya sama dengan 0, yang mana dalam hal ini permintaan sama sekali tidak peka terhadap perubahan harga, ataupun hal ini terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang dimintanya itu tetap tidak berubah. Contohnya itu seperti pembelian tembakau di pelelangan pasar dunia yang tetap walaupun harganya itu berubah, ataupun juga contohnya itu seperti garam. Nah, garam berapapun harga berubah atau tetap tidak akan mempengaruhi jumlah garam yang diminta. Nah, sekarang kita lihat ke contoh. Di sini, hitunglah koefisien elastisitas dari data harga dan kuantitas permintaan berikut. Nah, untuk harga pertama itu 5 dan mengalami perubahan, harganya itu menjadi 4. Kemudian untuk kuantitas yang pertama itu Q1-nya itu adalah 10 dan mengalami perubahan menjadi 14. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam ke dalam rumus. ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q ini adalah selisih jumlah barang yang diminta atau perubahannya. Selisihnya itu adalah 10 dengan 14 itu selisihnya adalah 4. Dan untuk delta P itu harganya itu selisihnya itu adalah 1. Nah, dikali
P per Q, di mana P-nya itu adalah 5 dan Q-nya itu adalah 10. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20 per 1 dikali 10 sama dengan 10. Jadi 20 per 10 itu adalah 2. Nah, jadi koefisiennya itu termasuk ke permintaan elastis karena lebih dari 1. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Harga yang pertama itu 10 dan mengalami perubahan menjadi 12, dan sedangkan untuk kuantitasnya itu, kuantitas atau Q pertamanya itu adalah 25, mengalami perubahan menjadi 20. Sekarang masukkan ke dalam rumus delta Q per delta P dikali P per Q, di mana untuk delta Q-nya atau selisihnya atau perubahannya itu dari 25 ke 20 itu adalah 5 selisihnya. Kemudian untuk harganya itu delta P itu selisihnya itu adalah 2. Dari 10 ke 12 itu selisihnya 2. Jadi delta Q-nya itu 5 dan delta P-nya itu adalah 2 dikali P per Q. P-nya itu P pertama itu adalah 10 dan Q pertama itu adalah 25. Jadi 5 dikali 10 itu 50 dan 2 dikali 25 itu 50. Jadi 50 per 50 sama dengan 1. Maka koefisiennya itu termasuk ke elastis satuan atau uniter. Nah, selanjutnya adalah pengertian elastisitas penawaran. Apa itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Nah, elastisitas penawaran ini berfungsi untuk mengukur derajat kepekaan atau tanggapan jumlah barang yang ditawarkan jika harga barang tersebut berubah. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama itu ada waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi itu ada 3. Yang pertama itu ada jangka waktu yang sangat singkat. Jika waktu produksi sangat singkat, produsen atau penjual tidak dapat menambah penawarannya sehingga penawaran menjadi tidak elastis sempurna. Yang kedua itu ada jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek, kapasitas produksi tidak dapat ditambah, tetapi perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada. Nah, hasilnya penawaran dapat dinaikkan dalam persentase yang relatif kecil, sehingga penawaran tidak elastis. Yang ketiga, ada jangka panjang. Produksi dan jumlah penawaran barang lebih mudah dinaikkan dalam jangka panjang sehingga penawaran lebih bersifat elastis. Kemudian yang kedua itu ada daya tahan barang. Daya tahan barang. Elastisitas penawaran yang produk-produknya tidak tahan lama cenderung bersifat inelastis. Sebaliknya, produk-produk yang dapat disimpan dalam waktu yang lama cenderung memiliki elastisitas penawarannya yang bersifat elastis. Yang ketiga itu ada mobilitas faktor produksi. Beberapa jenis produk memerlukan tenaga-tenaga ahli atau mesin-mesin khusus untuk memproduksinya. Penawaran barang-barang seperti ini cenderung kurang elastis karena tenaga kerja yang berkeahlian tinggi atau peralatan khusus yang canggih agak sulit diperoleh. Selanjutnya yang keempat ada kemudahan produsen baru untuk memasuki pasar. Nah, pada pasar-pasar produk tertentu ada yang mudah dimasuki oleh produsen baru dan ada juga yang sulit. Nah, jika sebab pasar memiliki sifat mudah dimasuki oleh produsen baru, penawaran pun cenderung bersifat elastis. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis elastisitas. Yang pertama itu ada penawaran elastis. Nah, disebut penawaran elastis apabila koefisien elastisitasnya itu lebih dari 1, yang mana artinya persentase perubahan penawaran itu lebih besar dari persentase perubahan harga. Kemudian yang kedua itu ada penawaran inelastis. Disebut penawaran inelastis apabila koefisien elastisitas penawarannya itu kurang dari 1,
Artinya, penawaran disebut inelastis apabila persentase perubahan penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga. Yang ketiga itu ada penawaran elastis uniter, yang mana persentase perubahan kuantitas yang ditawarkannya sama dengan persentase perubahan harga. Selanjutnya itu yang keempat ada penawaran elastis sempurna. Nah, penawaran yang bersifat elastis sempurna itu apabila pada harga tertentu kuantitas yang ditawarkannya itu tak terbatas. Nah, situasi ini juga terjadi apabila pada penurunan harga yang relatif sangat kecil sekalipun, maka kuantitas yang ditawarkannya menjadi 0. Sebaliknya, kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan meningkatkan kuantitas penawaran menjadi tak terbatas. Nah, yang kelima itu ada penawaran inelastis sempurna. Nah, penawaran inelastis sempurna ini merupakan kebalikan dari elastis sempurna, yang mana pada penawaran inelastis sempurna koefisien elastisitasnya sama dengan 0. Hal ini itu terjadi karena berapapun harga berubah, kuantitas yang ditawarkannya tetap tidak berubah. Nah, karena inilah penawaran itu berbentuk vertikal. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, untuk koefisien penawar itu hampir sama dengan elastisitas permintaan. Kalau elastisitas permintaan itu ED, kalau elastisitas penawaran itu ES. ES sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana Q itu adalah jumlah penawaran, P itu harga barang, delta P itu perubahan harga, dan delta Q itu perubahan jumlah penawaran. Nah, di sini ada soal. Pada harga 5.000, kuantitas yang ditawarkan itu 5. Pada saat harga turun menjadi 7.000, kuantitas ditawarkan menjadi 9. Nah, hitunglah koefisien elastisitas dari data tersebut, di mana rumusnya itu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, untuk delta Q selisihnya adalah 4. Antara 5 dengan 9 itu selisihnya 4. Dan untuk delta P selisihnya antara 5.000 dengan 7.000 itu adalah 2.000. Di 4 dikali P pertama 5.000, jadi 4 dikali 5.000 sama dengan 20.000. Dan 2000 dikali Q satunya itu 5. Jadi 2000 dikali 5 adalah 10.000. Jadi 20.000 per 10.000 sama dengan 2. Nah, 2 ini termasuk ke penawaran elastis karena lebih dari 1.